Selamat pagi pemirsa. Penjarahan timah melalui tambang-tambang ilegal dibiarkan beroperasi bertahun-tahun terjadi di Provinsi Bangka Belitung. Masifnya borok tambang timah terdeteksi dari hasil pemeriksaan di lapangan dan citra satelit yang luasnya mencapai 170.363 hektar. Praktek kotor sepanjang 2015 hingga 2022 itu telah mengakibatkan kerugian negara mencapai 271,06 triliun rupiah. 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Inilah editorial Media Indonesia Senin 1 April 2024 dengan tema Ketamakan Korupsi Timah. Bersama saya Iqbal Himawan. Dan Anda dapat berpartisipasi nanti dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Bung Kohar, selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Sehat Bang Kohar? Alhamdulillah. Tapi tata niaganya sedang tidak sehat, terutama dalam hal timah ini. Ya, ketamakan orang terhadap lingkungan untuk memperoleh uang, memperoleh materi, kemudian mengalahkan segalanya hingga kerugian mencapai 271 triliun. Itu termasuk kerugian negara yang terbesar di dalam skandal praktik dugaan korupsi di Republik ini. Termasuk 10 kasus terbesar. Karena itu ini tidak bisa main-main, ini tidak boleh didiamkan dan ini harus diusut terus sampai tuntas, sampai kepada siapa mastermind dan siapa yang membackingi kasus ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada beberapa topik utama yang menjadi headline. Kemarin ada ledakan yang cukup membuat gempar ya, Gut Murah, gudang amunisi daerah. Nah ini sudah menerjunkan tim investigasi, nah apa yang diharapkan temuan yang diharapkan dari tim investigasi ini? Ya, kalau dari berbagai analisis diharapkan agar investigasi ini sampai mengungkap apa yang terjadi di balik kebakaran itu. Karena ini salah satu gudang yang terbakar ini, salah satu diantaranya ada 160.000 amunisi yang ada di situ. Dengan tingkat bahaya yang luar biasa. 65 ton tonasenya. Betul. Luar dan biasa. Ini adalah sebuah kebakaran yang sangat dahsyat dan tidak boleh dikesampingkan potensi adanya sabotase. Karena dari awal sudah sempat dinyatakan bahwa tidak ada korsleting listrik di situ. Artinya ada potensi-potensi di luar itu yang harus diselidiki, harus diusut tuntas untuk mengetahui apa ini penyebab yang terjadi. Sebab kalau sampai betul terjadi sabotase, maka ini alarm bahaya. Karena kan ini adalah gudang militer, gudang peluru, gudang punya Tentara Nasional Indonesia, punya Angkatan Darat yang tentu saja ini strategis untuk upaya mempertahankan negara ini ya. Dalam berbagai ancaman terutama yang dari luar. Kalau betul bahwa ini ada semacam sabotase, maka tentu kita harus melihat ulang, mengevaluasi ulang apa yang salah ya dari standar yang ditetapkan di dalam pengawasan gudang ini. Tentu saja kita semua prihatin dengan peristiwa ini dan tentu berharap agar hal-hal semacam ini tidak terjadi lagi ke depan. Karena ini tidak hanya urusan peluru tapi juga amat bisa membahayakan lingkungan sekitar. Karena itu ketika radius 2 km dievakuasi, ini adalah langkah yang cepat, langkah yang tepat, dan berharap bahwa ke depan hal-hal semacam ini bisa segera diatasi. Oke, semoga tidak akan terjadi lagi kejadian serupa karena ini fasilitas strategis. Dan yang tidak berharap itu adalah pemilu yang tidak jurdil. Ini pula yang disoroti oleh tindak lanjut rekomendasi dari Komite HAM PBB. Mengapa ini penting untuk demokrasi kita, Bang Kohar? Ya, karena kan pemilu itu pilar demokrasi. Pemilu itu sebagai bagian yang penting dari demokrasi dan pemilu itu akan berlangsung secara periodik. Jadi pemilu itu tidak berakhir di 2024. 2029 nanti akan ada pemilu. Karena itu kritik terhadap penyelenggaraan pemilu di 2024 yang oleh berbagai kalangan disebut sangat tidak berlangsung secara demokratis, ini harus dievaluasi dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Komite HAM PBB. Menyoroti berbagai pelanggaran atau dugaan pelanggaran,
kemudian menyoroti adanya berbagai situasi ketakutan mungkin ya dari berbagai pihak yang tidak secara bebas mengkritisi, mengekspresikan keinginan-keinginan politik mereka, sehingga ada nuansa dugaan ketakutan-ketakutan. Ini semua adalah catatan dari Komite HAM PBB yang merupakan risiko dari sebuah negara demokrasi. Ini bukan intervensi berarti ya? Karena ada tudingan macam-macam yang dialamatkan ke PBB, Bang. Jadi Komite HAM PBB kerap menyampaikan ulasannya, analisisnya untuk setiap negara dengan standar demokrasi yang menjadi perhatian mereka. Nah, Indonesia dengan populasi yang sangat besar, dengan 204 juta pemilih ya di dalam pemilu kemarin, yang potensial untuk bertambah lagi nanti di pemilu yang akan datang, tentu saja diharapkan menjadi lokomotif demokrasi. Nah, kalau sebuah negara itu menjalankan demokrasi secara penuh, secara benar, menjadi lokomotif demokrasi, ya tentu saja dia akan mempengaruhi peradaban demokrasi di dunia ini. Begitu pula sebaliknya, kalau ada negara dengan populasi yang sangat besar dan jumlah pemilih yang sangat besar dan mengaku sebagai negara demokratis, tetapi dalam prakteknya ada beberapa hal yang bertentangan dengan berbagai macam prinsip-prinsip demokrasi, tentu ya menjadi konsekuensi logis bagi Indonesia untuk disorot oleh dunia internasional. Jangan sampai citra Indonesia sebagai negara demokratis tercoreng ya. Ya, selama ini sudah dibangun dengan susah payah. Ini adalah untuk pemilu ke depan. Jadi pemilu-pemilu ke depan diharapkan bisa berlangsung dengan spirit demokrasi yang lebih berkualitas. Ini yang diharapkan dari catatan HAM PBB yang disampaikan pada Kamis lalu. Oke. Dan selanjutnya yang juga harus dilakukan secara berkualitas adalah membasmi demam berdarah, yang ternyata angkanya masih terus meningkat ya, Bang Fahri. Ini prihatin sekali kita bahwa ternyata dalam kurun waktu yang sangat singkat, bila dibandingkan 18 Maret itu sudah ada kenaikan 5.000 kasus. Jadi total sudah 43.000 kasus lebih dari sejak Januari sampai bulan Maret. Kenaikannya kurang dari seminggu itu 5.000 kasus. Betul. Ya. Dan dari jumlah itu ada 343 jiwa yang meninggal dunia. Dan ini adalah angka yang sangat tinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang tahun-tahun sebelumnya hanya dalam bukan hanya tahun-tahun sebelumnya dalam kurun waktu yang sampai 1 tahun tidak sampai sebesar ini. Sementara ini baru beberapa bulan sudah mencapai 343. Beberapa minggu yang lalu masih 316. Maka ini harus menjadi concern bersama bahwa sepertinya ada peningkatan potensi korban jiwa apabila kita tidak segera mengatasi persoalan ini. Apa yang menyebabkan ini? Apakah betul bahwa ini adalah buah dari El Nino? Atau apakah selama ini kita terlena merasa bahwa demam berdarah bukan lagi penyakit yang berbahaya? Jangan sampai seperti itu, karena faktanya 43.000 orang terkena demam berdarah dengan 343 diantaranya meninggal dunia. Itu nyawa semua 343 betul, ya? Betul, Jangan sampai dan dikecilkan. Karena itu ada beberapa atensi yang harus dilakukan. Yang pertama, melihat apakah demam berdarah yang kali ini berbeda dengan demam berdarah yang sebelum-sebelumnya. Kalau berbeda, mengapa bisa begitu? Itu harus dicari jawabannya dan harus disampaikan kepada publik, biar publik itu peduli. Nah, bagaimana cara mengatasinya kan? Karena kemarin katanya ada beberapa langkah-langkah yang selama ini dilakukan ternyata tidak efektif. Seperti kayak pengasapan atau fogging, yang dinilai sekarang sudah tidak efektif lagi. Nah, kalau tidak efektif, apa yang lebih efektif? Katanya dengan cara menutup, mengubur gitu ya, membuang 3M itu ya. 3M itu ternyata jauh lebih efektif. Nah, kalau memang seperti itu, ya lakukan itu gerakan secara masif. Lakukan itu penyuluhan lagi, sampaikan kepada publik, kepada masyarakat, jangan sampai lengah.
pot-pot yang di situ ada genangan air itu segera untuk dibuang, dihilangkan. Artinya dikubur. sosialisasi itu harus dilakukan secara terus-menerus ya Bang Fahri? Secara terus-menerus dan masif. Kita kadang-kadang terlena karena ada perhelatan politik misalnya, pemilu. Nah kalau kita selamanya terlena seperti itu, ya tiap tahun kan ada perhelatan politik, event-event yang berpotensi untuk melenakan kita. Ya kita tidak boleh terlena dengan hal seperti itu. Nanti di Oktober ada pilkada, lalu ya semua orang kemudian tersedot energinya di situ, lalu lupa dengan hal-hal yang terkait dengan penyakit yang berpotensi menghilangkan nyawa warga. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bahas soal korupsi timah ini. Ini sudah bertahun-tahun sebenarnya Bang Kohar. Kali ini apa yang disoroti oleh media Indonesia? Ya, tentu ini adalah sebuah ketamakan yang luar biasa. Bayangkan, Iqbal, dalam kurun 2015 hingga 2022, potensi kerugian yang ditimbulkan oleh ketamakan ini itu mencapai 271 triliun lebih. Tentu ini angka yang sangat besar, yang apabila kita bandingkan dengan beberapa kasus diantaranya malah lebih besar. Contohnya BLBI misalnya. Itu kan 130-an sekian triliun. Sementara ini 271 triliun, 2 kali lipat lebih. 271 dalam kurun 5 tahun itu kalau kita rata-ratakan dalam per tahunnya itu hampir 40 triliun. Sebuah angka yang sangat-sangat besar yang apabila kita tidak segera usut ini, maka ini akan menjadi kebiasaan. Ini adalah sebuah kasus yang semacam wake up call bagi penegakan hukum di Republik ini. Bahwa yang namanya tindak pidana pencucian uang itu harus betul-betul ditegakkan. Perampasan aset pihak-pihak yang berperkara juga harus segera dilakukan. Nanti apabila tuntutan ini disampaikan di pengadilan, maka harus mengarah ke sana. Tidak boleh mereka yang menjadi tersangka itu kemudian melenggang bebas, mendapatkan hukuman yang katakanlah tidak terlalu berat, tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Betul, kemudian ya sudah begitu di-korting pula hukumannya. Nah tentu ini sangat tidak adil bagi masyarakat. Bayangkan kerugian yang dimuncul akibat rusaknya lingkungan, akibat ekologis, bagaimana pemulihan yang harus ditanggung oleh negara akibat pertambangan ilegal ini. Yang tidak hanya setahun 2 tahun untuk memperbaikinya. Iya betul, 42% loh itu ilegal. Artinya dari izin yang dikeluarkan kan cuma hampir 89.000, tidak sampai 89.000. Tetapi yang ditambang itu, yang dikeruk itu mencapai 170.000 lebih. Tentu ini adalah sebuah ketamakan yang harus dihentikan. Oke. Dan itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini, pemirsa, ketamakan korupsi timah. Selamat menyaksikan. Ketamakan korupsi timah. Peradaban bangsa ini masih belum beranjak menuju level tinggi. Lihatlah bagaimana penghormatan terhadap lingkungan yang jauh dari keadaban. Penjarahan timah, misalnya, dilakukan secara terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, mengerahkan traktor, kapal-kapal pengisap, dan armada truk-truk besar. Tambang-tambang ilegal dibiarkan beroperasi dengan aman, tanpa terusik, karena kuatnya backing yang mereka miliki. Gambaran masifnya borok tambang timah terdeteksi dari hasil pemeriksaan di lapangan dan citra satelit. Aktivitas pertambangan di kawasan hutan dan non-hutan oleh PT Timah Tbk mencapai 170.363 hektar. Padahal total luasan lahan yang mengantongi izin usaha pertambangan atau IUP hanya 88.900 hektar. Artinya, 42% aktivitas tambang di kawasan lahan milik PT Timah berstatus ilegal. Dari luasan inilah yang menyebabkan kerugian perekonomian negara. Dari hasil perhitungan Kejaksaan Agung atau Kejagung
kerusakan lingkungan akibat kasus dugaan korupsi pertambangan timah di Bangka Belitung atau Babel pada 2015-2022 mencapai 271,06 triliun rupiah. Kerugian ekologis 183,7 triliun rupiah. Ekonomi lingkungan 74,4 triliun rupiah dan biaya pemulihan lingkungan atau reklamasi 12,1 triliun rupiah. Nilai tersebut ditetapkan sebagai kerugian negara akibat praktek tambang timah ilegal tersebut. Kasus ini telah menjerat 14 orang tersangka, sebelum 2 orang pesohor yang dijerat belakangan, suami artis Sandra Dewi Harvey Mois dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK, Helena Lim. Terseretnya pesohor mengundang perhatian publik. Beragam reaksi publik, ada yang mencibir karena telah menduga sumber kekayaannya yang tidak wajar. Ada juga yang kaget seakan tidak percaya dengan perilaku publik figur yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial tersebut. Kasus ini merugikan negara sangat-sangat fantastis dan pelaku terlibat di dalamnya banyak. Kejaksaan Agung atau Kejagung dituntut memaksimalkan pemulihan aset kasus dugaan korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tersebut. Untuk itulah, aparat penegak hukum dituntut fokus menelusuri dan membuat konstruksi perkara dengan terang dan transparan. Bahkan, desakan menerapkan tindak pidana pencucian uang atau TPPU menjadi keniscayaan. Pendekatan TPPU akan dapat menjangkau lebih jauh pihak-pihak lain yang terlibat. Apalagi, sejumlah informasi menyebutkan bahwa Harvey dan Helena bukan berada di puncak rantai korupsi kasus ini. Termasuk pihak-pihak yang diduga menjadi backing dan cukong dalam praktek pertambangan timah ilegal. Penerapan Bilate TPPU diharapkan mampu menjadi instrumen yang mampu menelanjangi praktek lancung tambang timah ilegal tersebut. Bahkan untuk menjerat para pihak yang turut menikmati uang hasil praktek haram yang masih bebas berkeliaran. Penikmat fulus terbesar dan aktor intelektual dari karut-marutnya tambang ilegal timah juga mesti dijerat. Sebab dalam Undang-Undang TPPU, penerima hasil TPPU pun bisa ditindak. Serta ketentuan pembuktian terbalik yang mewajibkan tersangka atau terdakwa harus membuktikan bahwa asetnya tidak berasal dari tindak pidana, akan memudahkan aparat penegak hukum. Cukup sudah kekayaan negara dikeruk oleh segelintir orang yang tamak. Hukum tidak boleh kalah oleh uang. Tunjukkan bahwa mata pedang hukum masih sangat tajam untuk menjerat penjara lingkungan. Ketamakan korupsi timah, itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Pemirsa, kami ingatkan Anda untuk berpartisipasi dan berinteraksi nanti melalui sambungan telepon di 0215839900 dan editorial akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di editorial media Indonesia, pemirsa, masih membahas terkait dengan ketamakan korupsi timah terkait dengan tata niaga timah yang merugikan negara hingga lebih dari 271 triliun rupiah. Dan untuk membahas tema editorial hari ini, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atau PUKAT UGM. Pak Zainur, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, alhamdulillah. Pak Zainur, apakah cukup hanya di 16 tersangka ini saja yang diamankan atau ada yang harus dilakukan lagi? Menurut saya tidak cukup ya. Kenapa? Karena sebenarnya tambang ilegal ini di luar wilayah resmi yang diberikan izin sudah diketahui lah oleh berbagai pihak, khususnya mereka yang memiliki kewajiban dan kewenangan di bidang pengawasan, baik itu di bidang pengawasan perizinan sampai kepada pengawasan dalam makna penegakan hukum. Sehingga saya harap kejaksaan tidak berhenti kepada 16 ini, tetapi juga harus menyelisik jauh ke dalam ya siapa yang menjadi backing khususnya dari penyelenggara negara,
baik itu pejabat pemerintah maupun misalnya dari aspek penegak hukum gitu ya. Jadi tidak mungkinlah praktek sebesar segigantik ini tanpa ada backing. Yang kedua adalah cukong. Jadi kemarin memang ada 2 nama baru yang jadi tersangka menjadi perhatian publik karena mereka aktif di sosmed gitu ya, sangat sering menampilkan kekayaan yang berlimpah. Tetapi sebenarnya kalau dari sisi size gitu ya, diduga itu bukan cukongnya, bukan orang yang memiliki modal besar dan juga melakukan pengendalian terhadap tambang timah ilegal ini. Jadi memang masih banyak PR bagi kejaksaan untuk dapat mengungkap siapa cukongnya, pemodal besarnya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ada 2. Backingnya dari sisi pejabat pemerintah dan aparat, yang kedua dari sisi cukongnya para pemodal dan pengendali usaha ilegal timah ini. Nah, saya lihat dari cara yang bisa dilakukan untuk bisa menyentuh 2 aktor utama ini adalah dengan menggunakan TPPU. Karena dengan TPPU prinsipnya adalah follow the money, ikuti uangnya mengalir kepada siapa saja. Termasuk tadi dari sisi aspek backing, pejabat pemerintah juga tidak tertutup kemungkinan ini juga bisa saja mengalir kepada para pejabat politik begitu ya. Kenapa? Karena PPATK itu pernah memberi warning kepada Bawaslu, kepada pemerintah mengenai adanya dugaan masuknya dana-dana dari kejahatan lingkungan ke pemilihan umum. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada dana-dana gelap dari usaha-usaha ilegal yang digunakan dalam kontestasi pemilihan umum. Sehingga saya pikir ini memang masih menjadi tugas yang berat untuk kejaksaan agar dapat menyentuh ya pelaku-pelaku yang menjadi semacam puppet masternya, yaitu para backing dan para cukongnya, Mas. Catch the big fish gitu ya, jangan hanya eksekutor di lapangan tapi yang mendanai dan juga cukong-cukong tadi yang Anda sebutkan itu. Pak Zainur, tapi ini kan sudah bertahun-tahun ya, dari tahun 2015 bisa bayangkan. Menurut Anda mengapa praktek ini bisa langgeng dan baru ketahuan sekarang? Ya, itu tadi saya sebutkan ya, ini semua orang tahu kok, di depan mata ini terlihat dengan sangat jelas, apalagi orang kalau terbang di atas wilayah-wilayah tambang itu kan, misalnya reklamasi yang tidak dilakukan, itu kan sudah menjadi semacam simptom bahwa di situ ada something, ada problem gitu ya. Nah, kenapa bisa berjalan bertahun-tahun? Ya karena memang jejaring mafianya itu sangat kuat. Kenapa bisa sangat kuat? Semua pihak dikondisikan, mulai dari aparatnya, lembaga pengawasnya, bahkan mungkin juga dari sisi masyarakatnya, itu juga sudah dikondisikan sedemikian rupa agar tidak mengganggu dan bahkan sebisa mungkin agar mendukung praktik haram ini gitu ya. Nah, saya justru sekarang tertarik nih dengan kejaksaan dengan menggunakan pendekatan kerugian perekonomian untuk dapat memberi pelajaran agar praktik seperti ini tidak terjadi lagi di masa akan datang. Kenapa? Karena memang selama ini ketika ada satu perkara yang dituntut dengan pasal tindak pidana korupsi hanya berhenti di kerugian keuangan negara. Nah, akhir-akhir ini ada beberapa kasus yang kejaksaan menggunakan kerugian perekonomian seperti kemarin Surya Darmadi atau minyak goreng gitu ya. Nah, sekarang itu dicoba lagi di kasus timah ini. Kalau bisa menuntut dengan kerugian perekonomian, maka yang bisa diharapkan untuk pulih dikembalikan ke keuangan negara dan sekaligus memulihkan kerusakan lingkungan, tidak hanya keuangan negara, itu diharapkan jauh bisa lebih besar. Nah, jadi saya mendukung kejaksaan itu tadi ya, mendukung agar tidak berhenti di 16 orang ini dan juga mendukung agar kerugian perekonomian ini bisa dibuktikan nantinya di depan persidangan, karena memang ya di dalam Undang-Undang Tipikor itu diatur bahwa bisa untuk menuntut kerugian perekonomian. Tetapi memang nanti akan terkendala karena Undang-Undang 3199 itu masih membatasi uang pengganti itu sebesar yang diterima oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Tapi sekali lagi, ingat masih ada instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang bisa dioptimalkan untuk menjaring semua uang yang telah dinikmati oleh para pelaku, termasuk pelaku-pelaku yang belum tersentuh. Baik, Pak Zainur, terima kasih sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Bang Kohar,
Jadi harus sampai ke backingnya, cukongnya sampai ke paling atas lagi. Iya, jadi semua pihak, semua lini harus ditelisik. Dan dengan menggunakan tadi undang-undang tindak pidana pencucian uang, maka kemana uang mengalir itu bisa ditelisik. Nah, ketika uang mengalir itu bisa ditelisik, maka pihak-pihak, orang per orang atau institusi atau apapun lah yang ternyata menerima dana secara ilegal ini, ya dia harus bertanggung jawab atas itu. Bayangkan Iqbal, seperti saya katakan tadi berkali-kali, izin yang diberikan cuma 88.900-an hektar. Tetapi yang kemudian ditambang di luar itu sampai 170.000 lebih. 2 kali wilayah hektar. Jakarta katanya Ya, Kapus Penkum. dan artinya ada 42% yang ilegal dan dibiarkan dia berlangsung bertahun-tahun. Sampai 7 tahun setidaknya yang menjadi hitung-hitungan. Nah, ada instrumen hukum yang digunakan untuk menjerat mereka dengan cara tadi itu, kerugian dampak yang dimunculkan akibat penambangan ilegal ini. Apa itu? Kerugian ekologis yang sangat besar. Lalu kerugian ekonomi lingkungan yang juga sangat besar. Lalu pemulihan akibat penambangan ilegal itu yang reklamasinya itu tidak dilakukan, yang nilainya juga triliunan rupiah. Nah, potensi-potensi kerugian ini tidak bisa kita anggap sebagai angin lalu. Ini adalah sebuah praktik nyata bagaimana sebuah bangsa itu ternyata belum naik level, belum naik kelas. Kalau di editorial disebutkan bahwa belum naik kelas dari pemenuhan atau penghormatan terhadap lingkungan. Apabila kita sudah mengaku sebagai negara dengan peradaban yang tinggi, maka kepedulian terhadap lingkungan juga harus semakin meningkat. Alih-alih kita menambang di luar ketentuan, bahkan yang sudah sesuai ketentuan pun harus menjadi persoalan kalau dia ternyata ditambang dengan cara-cara yang tidak menghargai lingkungan. Okay. Bahkan menyebabkan kerugian-kerugian ekologis yang potensinya sangat besar. Di beberapa titik ya misalnya kemudian ada banjir yang biasanya tidak terjadi tapi tiba-tiba kemudian terjadi. Itu kan karena apa? Rusaknya daya dukung lingkungan. Pencemaran air misalnya. Pencemaran air. Matinya satwa di sekitar kemudian ikan. penambangan. Lalu nelayan tidak bisa lagi mendapatkan ikan yang sehat. Orang bisa kemudian teracuni karena ikan-ikan yang kemudian juga teracuni. Ikan-ikan yang ditangkap. Nah, itu semua kan bentuk-bentuk dari kerusakan ekologis, kerusakan yang menyebabkan orang lain menderita. Dan itu ternyata sudah tercantum di undang-undang ya, sudah Betul. ada aturannya. Nah, kalau kemudian itu semua itu dijerat dengan pasal-pasal yang berlapis dan dia dijerat dengan menggunakan TPPU, tindak pidana pencucian uang, maka itu akan ketahuan siapa yang membackingi, siapa yang mencukongi, siapa yang berada di belakang itu sehingga praktik ilegal ini bisa berjalan dalam hitungan tahun sampai 7 tahun dan berlangsung dengan skala yang sangat masif Dan dengan terang luasan benderang ya. yang luar biasa. Terang benderang Bang Kohar, tadi menarik poin dari Pak Zainur, kalau kita naik pesawat, kalau mau mendarat aja itu kita baru tersadar ya, Iya, oh ternyata betul. ini dilakukan secara terang benderang. Ya begitu. memang kekayaan timah di Bangka Belitung luar biasa. Kalau kita saksikan dulu ada film Laskar Pelangi. Yang memotret peristiwa tahun 80-an, timah di sana luar biasa. Nah, tetapi itu bukan berarti tidak taat aturan, bukan berarti kita boleh semau-maunya menambang. Ada ketentuannya, ada luasan yang harus ditaati. Nah, ketika proses hukum yang tidak aturan yang ditabrak ini terus-menerus dibiarkan berlangsung dan ada kecurigaan bahwa ada keterlibatan uang di balik itu, lalu ada orang kuat yang membacking di balik itu, maka ya kita semua akan merasa kalah. Kita akan dikalahkan oleh para cukong, kita dikalahkan oleh para mafia, kita dikalahkan oleh orang-orang yang melakukan usaha-usaha pertambangan secara ilegal dengan menjadikan ketamaan
tamakan itu sebagai sebuah instrumen yang melekat pada orang itu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut karena kalau mencermati modusnya tuh kita kayak merasa terhianati gitu. Sebagai contoh kayak misalnya seolah-olah CSR padahal masuk ke kantong pribadi. Iya. Karena ujungnya diketamakan itu tadi modus ya. itu kan tadi itu kan. Iya, baiklah nanti kita akan bahas lebih lanjut dan kami undang Anda pemirsa untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon. Nanti kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia masih membahas terkait dengan praktek korupsi tata niaga timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Kami undang Anda saatnya kini untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon. Kita akan bergabung. Yang pertama ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi Bung Iqbal Himawan dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sejak kita kecil, berpuluh tahun lalu, Bung Iqbal belum lahir juga, kami sudah tahu bahwa Bangka Belitung itu penghasil timah di Indonesia. Nah, tapi beritanya tidak menggebu-gebu seperti juga aspal dari Buton begitu. Nah, dengan adanya buku dan difilmkan malah Laskar Pelangi itu, kita jadi terbuka juga. Oh iya, Indonesia ini punya timah yang pada masa jayanya dulu ada kaum Gedongan yang penghasil penggalian timah itu, dan ada orang-orang desa atau masyarakat kampung yang menjadi kuli dari pertambangan itu. Nah, kerudupan ini seakan membuat jadi senyap, tapi mungkin lah para koruptor ini mencari dan mendapatkan inspirasi. Wah, ayo kita galakan ini. Ada saja orang-orang yang mencari keuntungan dengan serakah. Padahal kalau mereka tidak mencari keuntungan dari situ juga itu sudah mereka sudah kaya. Nah, karena tamak masyarakat itu tadi ya. Indonesia yang lain, iya itu terinspirasi Laskar Pelangi itu. Waduh, kita lihat kita berpariwisata kan ke itu sekitar mulai tahun 2015 itu ke Bangka Belitung, dan ternyata Belitung yang dulunya pantainya itu sekelilingnya pasir putih yang bisa dikelilingi naik sepeda selama 7 hari, sekarang sudah tidak bisa lagi. Yang tampak malah galian-galian bekas galian timah itu, danau gersang yang dikelilingi batu-batu. Nah, apakah ini tidak jadi perhatian pemerintah? Baik. Nah, baru sekarang bisa kelihatan. Itu yang diungkapkan. Bagaimana kalau
daerah-daerah lain penghasil kekayaan negeri ini yang tidak diketahui oleh kita. Baik, Bu Indra. Iya, Jadi tidak hanya berhenti di sini saja ya. Kan, yang viral, jadi orang takut mungkin. Nah ini ada hal lain lagi. Terima kasih Bung Iqbal dan Bung Abdul Qahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra. Kita ke Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John Veto, selamat pagi. Anda tinggal tidak jauh dari lokasi tambang ilegal timah ini ya. Bagaimana tanggapan Anda, Pak John Veto? Pak Iqbal, selamat pagi Bung Abdul Qahar ya. Ini tema yang dibedah ini bagus betul. Kita makan korupsi timah ya. Sebenarnya korupsi ini kecil pun dia emak. Dia ngambil bukan hak mereka kan. Jadi ya kaget juga kita. Saya ya 271 triliun ya, itu bukan nilai sedikit. Dan kebetulan di daerah kami Kepri juga ada timah ya. Timah yang apanya dari Bangka juga pusatnya. PT Timah Karimun, di Karimun itu. Jadi begini, yang namanya tambang mau galian A, galian B, galian C itu sangat merugikan. Terbukti, tidak usahlah sekarang kita masalah itu kerugian dan dihitung ya sama dia. Kerugian ekologinya. Kami sekarang ini dalam 15 hari ini panasnya tidak tanggung. Itu salah satu penyebab ya kerusakan ekologi itu, kerusakan lingkungan ya yang terjadi. Tapi kita dibungkus nanti El Nino lah, inilah. Tapi ini banyak sumbangan dari situ. Ditambah lagi dengan ketamakan mengkorupsi, tidak sesuai seimbang yang dikembalikan kepada masyarakat, kepada negara, perbaiki lingkungan. Jadi saya apresiasi nih. Ini baru satu dibuka nih sama Metro TV nih, dia dibedah. Ini pasti banyak lagi. Ya. Yang tambang batunya, ya, maka itu tengok di mana-mana sekarang Galodo kalau di Sumatera Barat itu pasti ada kerusakan ekologi. Ya, di apanya. Jadi kan pasti ada cuannya di situ. Itu tadi kata Bung Qahar tadi. Ya, ada 48% ya ilegal. Coba bayangkan. Dan ini bukan yang 16-nya aja. Kita mengharapkan kepada Kejagung ya. Nampakkanlah Kejagung cawe-cawenya di sini. Ini baru ikan terinya ini. Yang 16, ada yang 2 orang itu ya. Kayak Harley sama Helena itu juga ikan terinya masih belum yang kakapnya. Ini harus disahkan semua. Di TPU-nya ini harus dikejar. Uang ini, uang negara kerugian ini harus dikembalikan, harus diperbaiki lagi. Berapa susahnya nelayan kita. Dengan kerusakan ini, terumbu karang di lautnya, apalagi di daratnya. Ini memang banyak dampak yang ditimbulkan ya. Baik ya, Pak John Veto. Luar biasa ya. Tapi terima kasih Pak John Veto sudah kami tangkap poinnya. Ya. Terima kasih Pak John Veto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Max di Manokwari, Papua Barat. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi Bung Iqbal. Bagaimana Pak menanggapi korupsi timah ini? Sebelum saya menyampaikan ini, saya hanya menyampaikan dulu yang pertama, selamat Paskah untuk seluruh umat Kristen di seluruh Indonesia, dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara saya yang menjalankan ibadah puasa. Ya. Silakan Pak Max. Yang saya lihat, ya baik, terima kasih. Redaksi yang tadi diantarkan oleh pembaca redaksi tadi, saya menunggu. Kenapa dalam itu tidak disebutkan tentang adanya Kementerian Pertambangan dan Sumber Daya Mineral? Karena izin pengelolaan tambang itu atau izin usaha pertambangan itu dikeluarkan dengan luas yang begitu besar, otomatis dikeluarkan oleh Kementerian Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, bukan gubernur. Nah, di sini yang saya lihat unsur pengawasannya ada di mana? Apakah orang kementerian tidak pernah turun ke lokasi, cuma main kasih surat begitu saja, sehingga pelaku penambang ini, pertambangan ini sudah melewati luasan areal yang sudah sangat signifikan. 48% dari luas areal yang diberikan izinnya. Di sini ada lingkaran setan yang harus dibongkar oleh Kejaksaan Agung. Ya, jangan saja melihat kepada 2 ikan teri yang dikatakan tadi oleh Pak John Veto,
tetapi masih ada juga ikan tongkol, ikan hiu yang ikut menikmati ini semua. 270,6 triliun bukan kecil, 7 tahun perjalanan Bung Iqbal, Bung Kohar. Ini yang harus dilihat secara terbuka. Kita sudah memiliki undang-undang keterbukaan informasi publik. Kalau masalah sengketa, Presiden terbuka untuk umum. Ini juga saya minta terbuka supaya menjadi cambuk bagi seluruh pelaku-pelaku pertambangan di seluruh Indonesia. Di wilayah saya juga banyak. Ada pertambangan ilegal emas, tapi saat ini sudah dihentikan. Kemudian juga ada pabrik semen. Ada juga pertambangan gas di Pitanggu. Nah, ini semua menjadi pengawasan. Karena penentuan luas areal penambangan ini kan siapa yang keluarkan? Bukankah ini peran utama Kementerian Pertambangan dan Sumber Daya Mineral yang harus juga menjadi sorotan. Oke, baik, terima kasih. Di samping mungkin ada Pak Max. oknum-oknum pihak lain. Terima kasih Bung Iqbal, Bung Kohar. Selamat pagi. Selamat pagi. Selanjutnya kita ke Bulia di Makassar, Sulawesi Selatan. Bulia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bulia. Ya, jadi saya sebenarnya ini agak-agak emosi sedikit ya Pak, tapi puasa. Karena melihat semua ini kelakuan para koruptor ini ya. Dan ketamakan itu bukan hanya untuk yang timah Pak ya. Semua koruptor itu pasti punya rasa tamak ya, tidak memperhatikan orang lain, dia hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Nah, ini baru satu bidang Pak ya, baru tambang timah, belum tambang emas, tambang nikel, tambang batu bara, baru tambang, belum pertanian. Ya, jadi setelah ini nanti saya karena sering ini mereka mau memamerkan ya, baru ulang tahun anaknya sudah belikan jet pribadi. Nah, jadi ini nanti bergeser ke tambang batu bara Pak barangkali. Kalau sudah ketemu ini terdeteksi Banten Timah, maka bergeser ke tambang batu bara. Jadi ini sering-sering juga pamer kekayaan dengan memberikan anaknya semua itu adalah jet pribadi. Bayangkan ini, sekarang masyarakat susah, ada di bawah tadi nol, susah belanja, susah daya beli tidak ada, tapi mereka itu masih sempat memamerkan jet pribadi. Bukan main ya. Jadi soalnya negara kita ini tidak akan miskin Pak ya. Kalau mereka itu semua memperhatikan yang lain, bukan hanya kepentingan sendiri. Negara kita negara kaya. Ya, tidak akan terjadi keadaan seperti sekarang ini kalau mereka itu tidak korupsi. Ya, jadi mudah-mudahan pemerintah ini akan bergeser tanpa batu bara, coba dideteksi juga di situ, pasti ada di situ Pak ya. Karena sering memamerkan juga jet pribadi untuk ulang tahun anaknya. Baik, Bulia. Apa yang kita harapkan masyarakat menjadi aman dan merata Pak. Ini kan jauh sekali ya antara langit dan bumi. Ada yang sesuap nasi saja susah, mereka yang memamerkan jet pribadi. Baik, Bulia, sudah kami tangkap poinnya. Terima kasih Bulia sudah bergabung di Editorial Media Indonesia. Baik, itu tadi sejumlah penelpon yang sudah memberikan opininya, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, masih membahas terkait dengan korupsi tata niaga timah. Tadi kita sudah mendengarkan Bang Kohar, ada yang bercerita langsung bahkan pengalamannya dari dampak kerugian ekologi dan lingkungan tadi. Tapi juga disoroti soal pengawasan selama ini bisa berlangsung bertahun-tahun. Jadi bagaimana seharusnya? Ya, negeri ini sebetulnya cukup ya untuk menghidupi 280 juta rakyatnya. Tapi ternyata negeri ini tidak cukup untuk menghidupi segelintir orang yang tamak. Segelintir pihak-pihak yang rakus, yang tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah merasa kenyang. Nah, tapi disitulah ternyata problem bermula. Banyak negara, banyak kisah bangsa-bangsa yang hancur, yang kemudian runtuh, gara-gara apa? Ketamakan elitnya, ketamakan sedikit orang. Dan dibiarkan ketamakan itu berlangsung terus-menerus, seolah-olah bahwa ketamakan itu adalah bagian yang sah dari sebuah kehidupan di bangsa itu. Maka akhirnya yang kita saksikan dalam konteks pertambangan ilegal ini adalah pasti yang pertama adalah ekologis, lingkungan yang sangat rusak.
banyak yang kemudian membuktikan itu. Ya. Pantai tidak lagi indah, tidak menarik. Ikan-ikan, ekosistem biota laut yang kemudian mati, Punah. terumbu karang kemudian rusak. Jadi kerugian-kerugian itu yang apabila dihitung totalnya mencapai 271 triliun itu bukan omong kosong. Itu sebuah hitungan yang masuk akal dan hitungan yang sudah dikalkulasi oleh ahli. Kan Kejaksaan Agung bekerja sama dengan ahli dari IPB kan, yang mereka sangat paham terhadap ekonomi lingkungan. Artinya apa? Kasus korupsi ini memenuhi dua unsur magnet yang jadi satu. Magnet yang pertama adalah nilainya yang sangat fantastis. Tentu ini setiap kasus apapun, skandal apapun yang dengan nilai sangat tinggi, tentu ini akan menjadi magnet. Dan magnet yang kedua adalah pelakunya, yang diduga adalah selebritas. Mereka-mereka pesohor yang kebetulan menjadi selebritas di media sosial, dan mereka melakukan flexing. Pamer kekayaan, misalnya membelikan jet pribadi untuk anaknya yang baru 2 tahun, yang sempat isu ini kan sempat dimention oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa saat sebelumnya. Nah, soal gaya hidup ini artinya bahwa ketamakan yang ada di Republik ini ternyata tidak akan pernah cukup apabila tidak dihentikan. Karena itu hukum harus bekerja sehingga dia bisa mengerem ketamakan, dia bisa menghilangkan ketamakan, dia bisa menghabisi segala kerakusan ketamakan. Korupsi itu by need, by greed. Kalau by need kadang-kadang ya kalau kebutuhannya sudah tercapai, meskipun tidak bisa kita benarkan juga, ya itu cukup. Tetapi kalau sudah by greed, sesuatu yang karena kerakus, karena tamak, maka gunung berapapun tidak akan pernah cukup untuk memenuhi itu. Emas berapapun ton tidak akan pernah cukup juga. Itu harus dihentikan, dan siapa yang menghentikan itu? Penegak hukum. Hukum harus menghentikan itu. Kita kawal terus. Terima kasih Bang Kohar. Ya, makasih. Semoga ini bisa mencerahkan. Dan pemirsa, penerapan BLE tindak pidana pencucian uang diharapkan mampu menjerat para pihak yang turut menikmati uang haram dari penjarahan kekayaan alam tanah air di Bangka Belitung. Selain menjerat pemberi dan penerima TPPU, semua aktor intelektual dari karut-marutnya tambang ilegal timah juga mesti dijerat. Cukup sudah kekayaan negara dikeruk oleh segelintir orang yang serakah. Hukum tidak boleh kalah oleh uang. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Imawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.